Aku menikah bukan karena cinta, tapi demi melunasi utang ibuku 50 miliar. Dan sejak malam itu hidupku berubah selamanya. Kalau kamu penasaran kelanjutannya, jangan lupa subscribe dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Namaku Sekar Ayu Larasati. Usiaku 22 tahun. Dan hari ini, hidupku resmi bukan lagi milikku sendiri. Angin sore berembus pelan di teras rumah kayu peninggalan almarhum ayah. Rumah sederhana di pinggir sawah Jombang, itu kini terasa seperti penjara sunyi. Di tanganku, selembar kertas perjanjian masih bergetar. 50 miliar. Jumlah yang bahkan tak pernah sanggup kubayangkan, kini tertulis jelas sebagai utang ibuku. Ibu duduk di hadapanku dengan wajah pucat dan mata sembab. Keriput di sudut matanya semakin dalam sejak para penagih utang datang 3 bulan lalu. "Nduk," suaranya bergetar. Ibu sudah tak punya jalan lain. Aku menggenggam jemariku sendiri, menahan perasaan yang tak karuan. Sejak ayah meninggal, ibu mencoba mempertahankan usaha kecil peninggalannya. Tapi siapa sangka, beliau terjerat investasi bodong. Semua tabungan habis. Tanah tergadai. Rumah hampir disita. Dan di tengah keputusasaan itu, muncullah tawaran yang mengubah segalanya. Seorang pria bernama Arga Mahendra, bos tambang emas terbesar di Kalimantan Timur. Kaya raya, berpengaruh, dingin, dan berbahaya, kata orang-orang. Ia datang membawa solusi, sekaligus syarat. "Aku akan melunasi semua utang ibumu," katanya waktu itu. Suaranya tenang seperti air danau yang dalam. "Tapi kau harus menjadi istriku. Bukan simpanan, bukan kontrak rahasia, istri sah." Aku menertawakan tawaran itu saat pertama kali mendengarnya. Mengira itu hanya lelucon orang kaya yang bosan. Tapi ekspresinya tak berubah. Tatapannya terlalu serius untuk sekadar main-main. Dan kini, aku di sini. Dengan perjanjian yang sudah ditandatangani ibu. Dengan cincin emas sederhana yang diletakkan pria itu di atas meja sebelum pergi. Besok aku akan dibawa ke dunia yang bahkan tak pernah kuimpikan. Dunia para konglomerat. Dunia kekuasaan. Dunia lelaki yang sama sekali tak kukenal, namun akan kupanggil suami. "Ibu minta maaf, Sekar," bisik ibu sambil terisak. Aku memejamkan mata. Hatiku sakit. Tapi lebih sakit lagi membayangkan ibu harus dipenjara karena utang yang tak sanggup dibayar. Perlahan aku meraih tangan ibu. "Aku akan menikah," kataku akhirnya. Suaraku nyaris tak terdengar. Bukan karena aku mau, tapi karena aku tak punya pilihan. Di kejauhan suara azan maghrib menggema. Dan tanpa kusadari, air mata jatuh tepat saat takdirku mulai ditulis oleh seseorang bernama Arga Mahendra. Mobil hitam itu berhenti tepat di depan rumahku saat matahari belum sepenuhnya naik. Kaca gelap perlahan turun, memperlihatkan wajah pria yang sejak kemarin terus menghantui pikiranku. Arga Mahendra. Tatapannya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja membeli masa depan orang lain. "Sudah siap?" tanyanya singkat. "Bukan apa kabar. Bukan kau baik-baik saja. Hanya itu." "Siap untuk apa? Siap kehilangan hidupku?" Aku mengangguk pelan, meski dalam dadaku semuanya memberontak. Di kursi belakang mobil, aku duduk kaku. Jalanan desa yang biasa kulihat setiap hari perlahan menghilang digantikan gedung-gedung tinggi, jalan tol, dan kemewahan yang terasa asing. Dunia ini bukan milikku. Kami tiba di sebuah rumah megah bak istana. Pagar besi tinggi, taman luas, air mancur, dan bangunan putih dengan pilar menjulang. Aku bahkan tak tahu rumah bisa sebesar ini. "Selamat datang di rumahmu," ucap Arga datar. "Rumahku?" Hatiku mencelos. Di dalam, pelayan berseragam sudah berbaris rapi. "Mulai hari ini, Nyonya Sekar adalah istri sah Tuan Arga," ujar seorang pria tua yang sepertinya kepala pelayan. Semua menunduk hormat padaku. Aku kikuk. "Canggung, tak pantas." Arga melangkah mendahuluiku. Langkahnya panjang dan tegas. Aku harus setengah berlari untuk mengikutinya. "Pernikahan kita akan dilaksanakan 3 hari lagi," katanya tanpa menoleh. "Secara adat, secara hukum, media akan hadir." Aku berhenti melangkah. "Media?" Suaraku gemeter. Ia menoleh, tatapannya tajam. "Duniaku menuntut citra, dan kau kini bagian dari itu. Bukan karena cinta, bukan karena pilihan, tapi karena citra." Hatiku perih. Malam itu, aku berdiri di balkon kamar mewah yang katanya kamarku. Kamar seluas rumah kontrakan kami dulu. Kasur besar, lampu kristal, tirai sutra, semua indah, tapi terasa dingin.
Aku memeluk tubuhku sendiri. Apa Arga benar-benar hanya pria dingin tanpa perasaan? Atau ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik ketenangannya? Pintu kamarku diketuk pelan. Aku menoleh. Arga berdiri di ambang pintu. Untuk pertama kalinya, ekspresinya tidak sepenuhnya datar. Ada sesuatu di matanya. Lelah? Sepi? Biasakan diri, katanya pelan. Mulai sekarang, dunia ini akan memakanmu jika kau terlihat lemah. Lalu ia pergi. Dan untuk pertama kalinya aku sadar, pria ini bukan sekadar bos tambang. Ia adalah teka-teki berbahaya yang kini terikat denganku oleh cincin dan takdir. Pagi itu, rumah megah ini berubah seperti sarang lebah yang ribut. Penata rias datang silih berganti. Perancang busana membawa puluhan kebaya mahal. Perhiasan berlian ditata di meja kamarku seolah itu benda biasa. Semua orang sibuk mempersiapkan pernikahan yang katanya akan menjadi pernikahan paling mewah tahun ini. Sementara aku hanya duduk diam. Seorang wanita berpenampilan elegan masuk tanpa mengetuk. Gaun putihnya ketat, hak sepatunya tinggi, parfum mahalnya menusuk hidung. "Kamu Sekar?" tanyanya sambil memandangku dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Iya." Ia tersenyum miring. "Aku Nadine." Nama itu terasa asing, tapi cara ia menatapku membuat dadaku tak nyaman. "Aku partner bisnis Arga." Lanjutnya santai sambil duduk di sofa. "Dan juga seseorang yang sudah sangat lama ada di hidupnya." Kalimat terakhir itu disengaja. Nada suaranya jelas ingin menusuk. Aku menelan ludah. "Oh," Nadine tertawa kecil. "Tenang saja, aku tidak datang untuk ribut. Aku cuma penasaran. Gadis desa seperti apa yang berhasil membuat Arga memilih menikah?" Berhasil? Seolah aku sedang memenangkan kompetisi. Padahal aku bahkan tak pernah memilih ini. Sebelum aku sempat menjawab, Arga masuk ke kamar. Tatapannya langsung berubah dingin saat melihat Nadine. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya rendah, penuh tekanan. Nadine berdiri, tersenyum manis. "Menjenguk calon istrimu." Arga menatapnya tajam. "Kau sudah terlalu jauh." Suasana mendadak tegang. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi Arga yang berbeda. Bukan dingin, tapi protektif. Nadine mendekat ke arahku, lalu berbisik pelan, cukup keras untuk kudengar. "Hati-hati Sekar. Pria seperti Arga tidak pernah mencintai tanpa alasan." Lalu ia pergi begitu saja. Kata-katanya tertinggal seperti racun di kepalaku. Malamnya, aku tak bisa tidur. Pikiran berputar. Tentang Arga. Tentang Nadine. Tentang dunia ini yang terasa penuh kepalsuan. Aku turun ke taman belakang, berharap udara malam bisa menenangkan pikiranku. Di sana Arga berdiri sendirian, menatap gelap. "Kau belum tidur?" tanyanya tanpa menoleh. Aku menggeleng. "Hening beberapa detik. Apa benar semua ini hanya tentang Citra?" tanyaku akhirnya. Ia menoleh pelan. Tatapannya kali ini tidak sedingin biasanya. "Awalnya ya," jawabnya jujur. Dadaku mencelos. "Tapi sekarang?" Ia terdiam sejenak. "Sekar, dunia di sekelilingku penuh ular. Kau sudah masuk ke dalamnya. Dan mulai sekarang, tugasku bukan hanya sebagai suamimu di atas kertas, tapi juga pelindungmu." Untuk pertama kalinya, jantungku bergetar bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lebih berbahaya, perasaan. Dan aku tidak tahu, apakah pria bernama Arga Mahendra ini adalah pelindungku, atau justru badai terbesar dalam hidupku. Pagi itu, namaku terpampang di mana-mana. Bukan di undangan pernikahan, bukan di papan ucapan selamat, tapi di layar televisi. Calon istri bos tambang, siapa sebenarnya Sekarayu? Gadis desa yang akan menjadi ratu konglomerat. Benarkah ini pernikahan strategis? Tanganku gemetar saat membaca berita-berita itu di tablet. Setiap foto yang kuunggah di media sosial sejak SMA digali. Setiap teman lamaku diwawancarai. Setiap masa laluku dibedah. Aku merasa telanjang di hadapan dunia. Pintu kamarku diketuk. Arga masuk dengan wajah lebih dingin dari biasanya. Ia meletakkan tablet lain di hadapanku. Di layar itu, sebuah artikel muncul. Sekar Ayu diduga hanya alat Arga untuk menutup skandal lama. Aku mendongak menatapnya. "Skandal apa?" Rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya, Arga tidak langsung menjawab. "Kau tidak perlu tahu semuanya," katanya akhirnya. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari semua berita. "Kenapa?" Suaraku bergetar. "Karena aku hanya bagian dari strategi juga?" Ia menatapku lama. "Terlalu lama. Aku berusaha menjauhkanmu dari dunia ini," ucapnya pelan. "Tapi kau sudah terlanjur masuk." Jawaban itu bukan yang kuinginkan. Siang harinya, aku dipaksa menghadiri pertemuan sosial kelas atas. Istri-istri pejabat, pengusaha,
dan tokoh berpengaruh. Semua tersenyum, tapi mata mereka menilai, astaga, masih muda sekali ya. Cantik sih, tapi cocok nggak? Katanya dari desa. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas meski mereka berusaha pelan. Aku duduk kaku di samping Arga. Tanganku dingin. Tiba-tiba, seseorang menumpahkan minuman ke gaunku. Ups, maaf, kata wanita itu datar. Tidak ada rasa bersalah sama sekali di wajahnya. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku ingin menghilang. Namun sebelum aku sempat berdiri, Arga berdiri lebih dulu. Cukup satu tatapan darinya. Wanita itu pucat, suasana mendadak sunyi. Jaga sikap, ucap Arga dingin. Dia adalah istriku. Bukan calon, bukan gadis desa, bukan alat. Istriku, kata itu menggema aneh di dadaku. Malamnya, saat aku kembali ke kamar, aku duduk lama di depan cermin. Menatap diriku sendiri dalam balutan kemewahan yang terasa bukan milikku. Pertanyaannya kini bukan lagi, bisakah aku bertahan? Tapi, apakah aku benar-benar ingin pergi jika suatu hari Arga melepaskanku? Dan pertanyaan itu justru jauh lebih menakutkan. Hujan turun sejak sore, membungkus rumah megah itu dalam kesunyian yang aneh. Aku berdiri di depan jendela kamar, memandangi titik-titik air yang berkejaran di kaca. Perasaan tak nyaman sejak acara siang tadi belum juga hilang. Tatapan orang-orang, bisikan mereka, dan rasa asing yang terus menempel di kulitku. Pintu kamarku diketuk pelan. Masuk, kataku lirih. Seorang pelayan wanita masuk dengan wajah sedikit pucat. Nyonya, Tuan Arga meminta Anda tidak keluar kamar malam ini. Aku menoleh. Kenapa? Pelayan itu ragu sejenak sebelum menjawab. Ada orang mencurigakan berkeliaran di sekitar gerbang belakang. Jantungku berdegup lebih cepat. Setelah pelayan itu pergi, aku duduk di tepi ranjang. Untuk pertama kalinya, kata-kata Arga terngiang jelas di kepalaku. Dunia di sekelilingku penuh ular. Malam semakin larut. Rumah terasa terlalu sunyi. Tanpa sadar, aku membuka pintu kamar dan melangkah pelan ke lorong. Entah kenapa, kakiku membawaku menuju ruang kerja Arga. Pintu itu sedikit terbuka. Cahaya lampu di dalam temaram. Suara Arga terdengar rendah, serius, sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Percepat penyelidikannya, ucapnya dingin. Kalau mereka sudah mulai mengincar Sekar, berarti mereka semakin nekat. Aku membeku di tempat. Mengincar aku? Tidak, lanjutnya. Aku tidak peduli risikonya. Jangan sampai ada yang menyentuh dia. Nada suaranya bukan sekadar tegas. Itu ketakutan yang ditahan. Aku mundur perlahan sebelum ia menyadari kehadiranku. Kembali ke kamar, pikiranku kacau. Jadi benar, ada bahaya nyata. Dan aku bukan sekadar pion dalam permainan ini. Keesokan paginya Arga datang menemuiku saat aku sedang sarapan. Tatapannya langsung meneliti wajahku, seolah memastikan aku baik-baik saja. Kau tidak tidur nyenyak, katanya. Aku dengar pembicaraanmu semalam, ucapku jujur. Ia terdiam. Ada orang yang mengincarku? Tanyaku pelan. Beberapa detik hening, lalu Arga menarik napas panjang. Ada pihak yang tidak senang dengan keberadaanku, dan dengan pernikahan ini. Karena aku? Tanyaku. Karena kau kini adalah kelemahanku, jawabnya tanpa ragu. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Kelemahannya, aku, gadis desa yang bahkan tak pernah bermimpi masuk ke dunia ini, kini justru menjadi titik paling rapuh dalam hidup seorang pria sekuat Arga Mahendra. Dan saat itu aku sadar, pernikahan ini bukan hanya tentang utang, bukan hanya tentang kesepakatan. Ini adalah permainan berbahaya, dan aku sudah terlanjur berada di tengahnya. Hari itu terlihat normal. Terlalu normal, sampai membuatku lengah. Aku diantar sopir menuju butik ternama untuk fitting gaun pernikahan. 2 pengawal duduk di depan, seperti biasa. Jalanan kota ramai, matahari terang, dan untuk sesaat aku merasa hidupku hampir terasa biasa. Sampai semuanya berubah dalam hitungan detik. Sebuah motor tiba-tiba memotong laju mobil kami dari sisi kanan. Pengemudinya memakai helm gelap. Tangannya terangkat, sesuatu berkilat di udara. Tiarap, teriak salah satu pengawal. Brak! Suara benturan keras mengguncang mobil. Kaca jendela retak. Sopir membanting setir. Mobil oleng ke sisi jalan. Aku menjerit. Tubuhku gemetar tak terkendali. Pengawal langsung menarikku turun dan membawaku masuk ke dalam toko terdekat. Orang-orang panik. Suasana kacau. Tanganku dingin. Kakiku hampir tak bisa berdiri. Beberapa menit kemudian Arga datang. Bukan dengan ekspresi dingin seperti biasanya. Wajahnya penuh amarah. Matanya gelap. Rahangnya mengeras. Auranya membuat semua orang di sekitar otomatis diam.
Begitu melihatku, langkahnya langsung menghampiri. Tangannya memegang bahuku dengan kuat tapi tidak menyakitkan. "Kau terluka?" tanyanya cepat. Aku menggeleng pelan, masih syok. Ia langsung memelukku. Bukan pelukan formal, bukan karena citra, tapi pelukan seseorang yang benar-benar takut kehilangan. Tubuhku membeku sesaat, lalu tanpa sadar aku membalasnya. "Maaf," bisiknya pelan di telingaku. "Aku terlalu yakin bisa menjagamu." Untuk pertama kalinya, Arga Mahendra terlihat manusia, bukan pria kuat tanpa celah, tapi seseorang yang juga bisa takut. Malam itu, aku tidak diizinkan tidur sendiri. Arga memerintahkan pengamanan penuh di seluruh rumah. Ia sendiri duduk di kursi dekat ranjangku, tetap terjaga saat aku mencoba tidur. "Kau tidak perlu melakukan ini," kataku pelan. Ia menoleh. Tatapannya lembut, sangat berbeda dari pertama kali kami bertemu. "Aku perlu," jawabnya singkat. "Karena jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri." Jantungku berdegup tak karuan. "Apa sebenarnya yang kau hadapi, Arga?" tanyaku. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, seperti beban yang akhirnya terlalu berat untuk ditahan sendiri. "Aku tidak hanya punya musuh bisnis, Sekar. Aku punya orang-orang yang ingin menghancurkanku. Dan sekarang, mereka melihatmu sebagai jalan tercepat." Aku menatapnya, takut sekaligus sedih. Berarti selama ini, aku bukan hanya terjebak. Aku juga terancam. Tapi yang paling menakutkan bukan itu. Yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa di tengah semua bahaya ini, aku mulai benar-benar peduli padanya. Dan perasaan itu bisa jadi jauh lebih berbahaya dari semua musuh Arga. Pagi itu rumah kembali terlihat tenang. Terlalu tenang, seperti permukaan air sebelum badai. Sejak insiden kemarin, pengamanan diperketat. Kamera tambahan dipasang, pengawal ditambah, bahkan setiap langkahku kini selalu diawasi. Bukannya merasa aman, aku justru merasa seperti burung dalam sangkar emas. Aku duduk di ruang makan ketika ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Pesan singkat itu hanya berisi satu kalimat. "Kau tidak tahu siapa pria yang kau nikahi." Jantungku mencelos. Aku menatap layar cukup lama, lalu menghapus pesan itu. Tapi perasaan tak nyaman tak ikut hilang. Siangnya Nadine datang lagi. Kali ini tanpa senyum sinis. Tanpa gaya angkuh. Wajahnya justru terlihat lelah. "Aku tidak punya banyak waktu," katanya pelan saat kami duduk berhadapan di taman belakang. "Dan Arga tidak tahu aku di sini." Aku langsung waspada. "Kalau begitu kenapa kamu datang?" Nadine menatapku dalam. "Karena aku tidak mau kamu jadi korban berikutnya." "Korbannya?" ulangku. Ia menarik napas panjang, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. "Arga dulu tidak seperti sekarang," katanya akhirnya. "Dia pernah sangat mencintai seseorang. Entah kenapa dadaku terasa sesak. Wanita itu, tunangannya," lanjut Nadine, "meninggal dalam kecelakaan. Tapi banyak orang yakin itu bukan kecelakaan." Aku menahan napas. Sejak saat itu, Arga berubah. Dingin, keras, kejam pada siapapun yang menghalangi jalannya. "Kamu menuduh Arga?" Suaraku hampir tak keluar. "Aku tidak tahu siapa pelakunya," Nadine menggeleng. "Tapi sejak hari itu, hidup di sekitarnya selalu dipenuhi tragedi." Kata-katanya seperti kabut gelap yang perlahan menyelimuti pikiranku. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suara langkah berat terdengar. "Arga!" Nadine langsung berdiri. "Aku sudah memperingatkanmu, Sekar. Hati-hati dengan hatimu sendiri." Lalu ia pergi begitu saja. Arga menghampiriku. Tatapannya langsung meneliti wajahku, seperti biasa. Terlalu tajam. "Kau bicara dengan siapa?" tanyanya. "Nadine." Ada sesuatu melintas di matanya, cepat, gelap. Apa yang ia katakan? Suaranya datar, tapi ada tekanan di baliknya. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku tidak tahu apakah aku harus jujur atau justru menjaga jarak. "Tidak penting," jawabku akhirnya. Ada jeda hening di antara kami. Bukan hening yang nyaman, tapi hening yang dipenuhi hal-hal yang tak terucap. Malamnya, aku terbangun karena suara ribut di lorong. Aku membuka pintu kamar perlahan. Di ujung lorong, 2 pengawal sedang menahan seseorang. Seorang pelayan pria. Dia mencoba masuk ke sistem kamera. Ujar salah satu pengawal. Pelayan itu menatapku. Tatapannya penuh penyesalan. "Maaf, Nyonya," katanya lirih sebelum diseret pergi. "Saya hanya disuruh." "Disuruh siapa?" Saat aku menoleh ke arah Arga, ia sudah berdiri di belakangku. Wajahnya dingin, terlalu dingin. Dan saat itu aku sadar, musuh tidak hanya ada di luar rumah ini. Mereka sudah masuk ke dalam.
Malam itu, aku tak bisa memejamkan mata. Kata-kata pelayan yang ditangkap tadi terus terngiang di kepalaku. Aku hanya disuruh, tapi oleh siapa? Dan lebih menakutkan lagi, apakah orang itu ada di lingkaran terdekat Arga? Pagi-pagi sekali, saat rumah masih sunyi, aku nekat keluar kamar. Tanpa pengawal, tanpa izin. Kakiku membawaku ke satu tempat yang sejak awal terasa penuh rahasia. Ruang kerja Arga, pintu itu tidak terkunci. Di dalam, aroma kayu dan kopi masih tersisa. Meja besar rapi, terlalu rapi. Seolah tak pernah disentuh emosi. Tapi di sudut ruangan, aku melihat sebuah lemari kecil yang sedikit terbuka. Entah kenapa, jantungku berdegup keras saat aku mendekat. Di dalamnya, map coklat. Namaku tertulis di sana. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya bukan foto, bukan data pribadi biasa, tapi laporan tentang aku, tentang ibuku, tentang kehidupanku sejak bertahun-tahun lalu, sekolahku, teman-temanku, riwayat hidupku, bahkan masalah keuangan ibu. Jauh sebelum investasi bodong itu terjadi, seolah-olah hidupku sudah lama diawasi. Air mata langsung menggenang. Jadi bukan kebetulan, bukan takdir, bukan pertemuan acak. Semua ini dirancang. Sudah lama kau tahu segalanya tentangku? Suaraku bergetar saat Arga tiba-tiba berdiri di ambang pintu. Ia menatap map di tanganku. Henning, lama. Ya, jawabnya akhirnya. Satu kata itu menghancurkan sesuatu di dalam dadaku. Jadi benar, aku tertawa kecil, pahit. Aku hanya bagian dari rencanamu. Arga melangkah masuk perlahan. Sekar, dengarkan dulu. Tidak. Suaraku meninggi untuk pertama kalinya. Kau memata-matai hidupku. Kau membiarkan ibuku jatuh dalam masalah. Kau datang sebagai penyelamat setelah semuanya hancur. Matanya menggelap. Ada luka di sana, tapi juga ada rasa bersalah. Aku tidak merencanakan penderitaan ibumu, katanya pelan. Tapi, aku memang sudah memperhatikanmu jauh sebelum itu. Untuk apa, tanyaku nyaris berbisik. Karena belas kasihan? Karena strategi? Atau karena sesuatu yang lebih buruk? Arga menatapku lama, terlalu lama. Karena kau satu-satunya hal yang terasa nyata di hidupku, ucapnya akhirnya. Dadaku terasa sesah. Kalimat itu terdengar indah, tapi datang dari pria yang telah menyembunyikan terlalu banyak. Aku tidak tahu lagi mana yang tulus, mana yang manipulasi, kataku lirih. Untuk pertama kalinya, Arga terlihat kehilangan kendali. Kalau aku benar-benar ingin memanipulasimu, katanya pelan tapi tegas, kau tidak akan pernah menemukan map itu. Aku terdiam, dan di antara kebingungan itu, aku sadar satu hal yang paling menyakitkan. Aku tidak lagi hanya takut padanya. Aku juga tidak bisa berhenti peduli. Dan kombinasi itu adalah perang paling kejam dalam diriku sendiri. Aku tidak tahu sejak kapan air mataku jatuh. Yang jelas, saat aku sadar, aku sudah berdiri di depan gerbang rumah itu dengan satu tas kecil di tangan. Pergi. Itu satu-satunya kata yang berputar di kepalaku. Aku butuh jarak, butuh napas, butuh memahami mana yang nyata dan mana yang hanya permainan seorang pria berkuasa, tanpa pengawal, tanpa sopir. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke dunia Arga, aku berjalan sendiri di trotoar kota yang ramai. Anehnya, justru di sini aku merasa lebih hidup. Ponselku bergetar berkali-kali. Nama Arga terus muncul di layar. Tidak kuangkat, bukan karena benci, tapi karena aku takut kalau mendengar suaranya aku akan kembali. Aku berhenti di sebuah kafe kecil. Tempat sederhana, tidak mewah, tidak penuh kepalsuan. Tempat yang mengingatkanku pada hidupku dulu. Disitulah seseorang duduk di hadapanku. Nadine, aku tahu kamu akan pergi, katanya pelan. Aku tidak terkejut, justru lelah. Kamu mengikuti aku? Tanyaku. Tidak, tapi dunia Arga kecil, dan aku punya caraku sendiri. Kami terdiam beberapa saat, sampai akhirnya Nadine mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Ini yang seharusnya kamu lihat sejak awal. Aku menatap amplop itu ragu. Buka, katanya. Tanganku gemetar saat membuka isinya. Dokumen transfer. Nama perusahaan, nama rekening, dan satu hal yang membuat darahku terasa berhenti mengalir. Utang ibuku bukan muncul karena investasi bodong semata. Ada pihak yang sengaja mengarahkan ibuku ke jalur yang salah, mendorongnya ke jurang. Ada orang yang mengatur semuanya, kata Nadine lirih. Termasuk bagaimana Arga akhirnya masuk sebagai penyelamat. Aku menatapnya tajam. Maksudmu, Arga? Nadine menggeleng. Bukan dia. Jantungku berdegup keras. Kalau bukan Arga, lalu siapa? Nadine menatapku dengan sorot mata penuh konflik.
seseorang yang jauh lebih dekat dari yang kamu kira. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ponselku kembali bergetar. Pesan dari Arga. Aku tahu kau pergi, tapi ada hal yang harus kau dengar hari ini juga. Tentang ibumu. Napas tercekat di tenggorokanku. Tentang ibu? Aku menatap layar lama. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, aku sadar satu hal. Aku tidak bisa lari selamanya. Karena kebenaran justru sedang menungguku di tengah jalan. Aku kembali ke rumah itu menjelang malam. Bukan karena aku sudah memaafkan Arga, tapi karena ada satu nama dalam hidupku yang tak bisa kuabaikan. Ibu, Arga sudah menungguku di ruang tengah. Tidak marah, tidak dingin. Wajahnya justru terlihat lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan beban. Kau datang, katanya pelan. Aku datang untuk ibu, jawabku jujur. Ia mengangguk, aku tahu. Tanpa banyak bicara, Arga menyerahkan sebuah tablet ke tanganku. Di layarnya, video rekaman. Aku menekan tombol putar. Dan dunia seolah berhenti berputar. Di layar itu, ibuku. Bukan ibuku yang lembut seperti yang ku kenal, tapi ibuku yang duduk di sebuah ruangan dengan wajah tegang, berbicara dengan seorang pria berjas mahal. Aku tidak peduli caranya. Suara ibu terdengar jelas. Yang penting uangnya masuk. Anak itu, Sekar, bisa jadi jaminan. Napas seolah tercabut dari paru-paruku. Itu hanya potongan, kata Arga pelan. Ada lebih banyak. Video berikutnya membuat kakiku lemas. Ibuku menandatangani dokumen. Ibuku menerima transfer. Ibuku berbicara tentang rencana seperti sedang membahas bisnis. Dia tidak tahu semua konsekuensinya. Suara Arga terdengar serak. Tapi dia memang membuka pintu itu sendiri. Aku menjatuhkan tablet. Air mata tak bisa lagi ditahan. Jadi selama ini, suaraku hancur. Ibuku menyerahkanku. Arga mendekat, tapi berhenti beberapa langkah dariku. Seolah tahu aku butuh ruang. Dia dijebak oleh orang-orang yang lebih licik, katanya. Tapi keputusan pertama memang datang darinya. Aku menutup wajahku. Dunia terasa runtuh. Selama ini aku mengira aku berkorban demi ibu. Tapi ternyata aku adalah bagian dari rencana yang bahkan ibuku sendiri tak sepenuhnya pahami. Kenapa kau baru bilang sekarang? Tanyaku di antara isak. Karena aku berharap bisa melindungimu tanpa harus menghancurkan caramu memandang ibumu. Sunyi. Patah. Tapi justru di tengah rasa sakit itu, ada satu hal yang akhirnya kulihat dengan jelas. Arga tidak pernah benar-benar mempermainkanku. Dia hanya terjebak dalam permainan yang lebih besar. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku, Arga? Tanyaku lirih. Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada topeng di wajahnya. Aku ingin kau hidup, katanya jujur. Bukan sebagai alat, bukan sebagai istri kontrak, tapi sebagai seseorang yang memilih tetap tinggal, meski tahu semua kebenarannya. Hatiku bergetar, karena sekarang pilihannya benar-benar ada di tanganku, dan itu jauh lebih menakutkan daripada paksaan manapun. Pagi itu, aku meminta satu hal pada Arga. Aku ingin bertemu ibu. Tidak ada nada marah, tidak ada air mata. Hanya lelah. Arga menatapku lama lalu mengangguk. Aku akan antar. Perjalanan menuju rumah kecil, kami terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Padahal jalanan ramai. Tapi di dalam mobil, hanya ada dua orang yang sama-sama tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Saat mobil berhenti di depan rumah kayu itu, jantungku berdegup tak karuan. Rumah ini, tempat aku dibesarkan. Tempat aku percaya cinta paling tulus tinggal. Pintu terbuka sebelum aku sempat mengetuk. Ibuku berdiri di sana. Wajahnya lebih kurus, lebih tua. Matanya sembab seolah sudah terlalu sering menangis. Enduk, suaranya pecah saat melihatku. Sekar! Aku melangkah masuk perlahan. Arga tetap di luar, memberi kami ruang. Kami duduk berhadapan. Meja kayu di antara kami terasa seperti jurang. Ibu kangen sekali, katanya sambil menggenggam tanganku. Tanganku dingin, tapi tidak kutarik. Apa ibu masih ingat semua yang ibu lakukan? Tanyaku pelan. Ibuku terdiam. Air mata langsung mengalir di pipinya. Ibu nggak pernah bermaksud menjual kamu, katanya terbata. Awalnya cuma utang kecil. Lalu mereka datang, bawa janji, bawa solusi. Ibu bodoh, Sekar. Ibu terlalu percaya. Lalu kenapa ibu menyebut namaku sebagai jaminan? Tanyaku lirih, mengulang kalimat dari video itu. Tubuh ibu gemetar. Aku takut, katanya jujur. Mereka mengancam. Mereka bilang kalau ibu tidak menuruti, kamu akan lebih celaka. Ibu pikir, dengan menyerahkan keputusan ke orang yang berkuasa seperti Arga,
kamu setidaknya akan hidup. Aku menutup mata. Sakit. Sangat sakit. Tapi bukan karena kebencian, melainkan karena kecewa. Ibu tidak pernah bertanya apakah aku mau, kataku pelan. Ibuku menangis semakin keras. Maafkan ibu. Maafkan ibu, Nduk. Untuk beberapa detik aku hanya diam. Lalu aku memeluknya. Bukan karena semua luka sudah hilang, tapi karena aku sadar kami berdua sama-sama korban dari permainan orang-orang yang jauh lebih kejam. Saat aku keluar rumah, Arga masih berdiri di dekat mobil. Tatapannya langsung mencari wajahku, seperti ingin memastikan aku masih utuh. Aku sudah bicara dengan ibu, kataku. Ia mengangguk, dan aku menatapnya lama. Sekarang aku ingin tahu, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Tatapan Arga berubah, gelap, dingin. Nadama untuk pertama kalinya, ia berkata jujur tanpa berusaha melembutkan. Ayahku. Satu kata itu cukup untuk membuat dunia kembali runtuh. Ayahku. Dua kata itu masih terngiang di kepalaku, bahkan saat mobil sudah kembali melaju meninggalkan desa. Aku menatap keluar jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Seolah dunia di luar sana sudah tidak lagi sama. Kenapa? Tanyaku akhirnya. Suaraku datar, tapi di dalam dadaku semuanya bergetar. Kenapa ayahmu melakukan semua ini? Arga menggenggam setir lebih erat. Ayahku tidak pernah melihat manusia sebagai manusia, katanya pelan. Bagi dia, semua hanya aset, termasuk anaknya sendiri. Aku menoleh padanya. Dia ingin menjatuhkanku, lanjut Arga. Bisnisku berkembang terlalu cepat, pengaruhku terlalu besar. Dia takut aku tak lagi bisa dikendalikan. Dan aku, tanyaku, kau umpan, jawabnya jujur. Cara paling efektif untuk menyerangku tanpa harus berhadapan langsung. Kalimat itu tidak lagi membuatku hancur seperti sebelumnya. Justru membuat sesuatu di dalam diriku mengeras. Kau tahu sejak awal? Tanyaku. Aku mulai curiga saat nama ibumu muncul di jaringan orang-orangnya, jawab Arga. Dan sejak itu, aku memutuskan satu hal. Apa? Aku tidak akan membiarkanmu menjadi korban permainan mereka. Mobil berhenti di halaman rumah megah itu. Untuk pertama kalinya sejak aku menginjakkan kaki di sini, rumah ini tidak lagi terasa seperti penjara. Ia terasa seperti medan perang. Malam itu, Arga mengajakku masuk ke ruang yang belum pernah kutahu sebelumnya. Ruangan tersembunyi di balik perpustakaan. Di dalamnya, layar-layar besar menampilkan peta, dokumen, dan wajah-wajah orang berpengaruh. Ini visiku. Orang-orang yang terlibat, jawab Arga, termasuk ayahku. Di layar utama, muncul foto seorang pria tua berwajah tegas dengan mata yang dingin. Wajah itu terlalu mirip Arga. Namanya Mahendra Wiratama, kata Arga datar. Dan dia tidak akan berhenti sebelum kau hancur, atau aku jatuh. Aku menatap layar itu lama. Dulu, aku hanya gadis desa yang menangis karena nasib. Sekarang, aku berdiri di tengah perang kekuasaan. Kalau begitu, kataku pelan, aku tidak mau lagi jadi pion. Arga menoleh. Aku ingin tahu semuanya, lanjutku. Aku ingin belajar. Aku ingin kuat. Jika mereka menjadikanku alat untuk menjatuhkanmu, maka sekarang aku akan jadi alasan mereka gagal. Untuk pertama kalinya, Arga tersenyum. Bukan senyum dingin, bukan senyum tipis, tapi senyum bangga. Baik, katanya pelan. Mulai hari ini, Sekar Ayu Larasati, kau bukan lagi korban. Dan saat itu aku sadar, gadis yang dulu rela menikah demi utang ibunya, sudah mulai mati. Yang tersisa sekarang adalah seorang wanita yang siap membalas dunia yang pernah menghancurkannya. Pagi itu, hidupku resmi berubah. Tidak ada lagi gaun-gaun mahal yang hanya kupakai untuk dipamerkan. Tidak ada lagi hari-hari kosong menunggu takdir. Sebaliknya, meja panjang di ruang kerja rahasia kini dipenuhi dokumen, laporan, grafik, dan peta jaringan bisnis. Dan aku duduk di tengahnya. Ini laporan keuangan tambang wilayah timur. Jelas Arga sambil menunjuk layar. Dan ini daftar orang-orang yang dicurigai masih loyal pada ayahku. Aku menatap data-data itu. Rumit. Membingungkan. Dunia yang dulu terasa mustahil kini perlahan mulai kupahami. Kenapa kamu memperlihatkan ini padaku? Tanyaku. Arga menatapku serius. Karena perang ini menyangkutmu. Dan aku tidak akan lagi menyembunyikan apapun darimu. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar diperlakukan sebagai partner. Bukan sebagai istri simbol. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai seseorang yang dianggap mampu. Hari demi hari berlalu. Aku mulai belajar membaca laporan, memahami pergerakan saham, mempelajari karakter para investor,
dan menghafal wajah-wajah orang yang bisa menjadi musuh. Dan tanpa kusadari, aku menikmatinya. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa secepat ini, ujar Arga suatu malam saat kami masih duduk di depan layar. Aku menoleh padanya. Aku juga tidak pernah menyangka aku akan jadi seperti ini. Dulu aku menangis karena nasib. Sekarang aku menganalisis musuh. Perubahan itu terasa menakutkan, tapi juga memuaskan. Namun dunia ini tidak pernah membiarkan seseorang tumbuh tanpa gangguan. Suatu sore, seorang pria datang ke rumah. Rama. Nama itu diperkenalkan sebagai konsultan hukum keluarga Mahendra. Orang kepercayaan Arga sejak lama. Wajahnya ramah. Senyumnya hangat. Terlalu hangat. Kau jauh lebih kuat dari yang diceritakan, katanya padaku sambil tersenyum. Aku membalas senyum tipis. Atau mungkin selama ini semua orang meremehkanku. Rama tertawa kecil. Tapi entah kenapa, instingku terasa tidak nyaman. Malamnya, saat aku kembali memeriksa data sendiri, aku menemukan sesuatu yang janggal. Ada satu transaksi besar, disetujui menggunakan akses pribadi Arga. Padahal, Arga bersamaku sepanjang hari. Aku menatap layar itu lama. Dan untuk pertama kalinya sejak memutuskan untuk bangkit, aku merasakan lagi rasa yang dulu hampir hilang. Curiga. Kalau ini bukan Arga, berarti ada seseorang yang sedang bermain di dalam sistem. Seorang yang sangat dekat. Seseorang yang dipercaya. Dan firasatku hanya mengarah pada satu nama, Rama. Aku tidak langsung mengatakan apapun pada Arga. Bukan karena tidak percaya padanya. Justru karena untuk pertama kalinya, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri di permainan ini. Rama. Nama itu terus berputar di kepalaku sejak malam aku menemukan transaksi mencurigakan itu. Pagi-pagi sekali, saat Arga sudah berangkat rapat, aku kembali masuk ke ruang kerja rahasia. Jantungku berdebar saat jemariku menelusuri layar, membuka satu demi satu akses yang kini sudah mulai kupahami. Dan di sanalah aku menemukannya, jejak digital, perubahan kecil di sistem, akses yang seharusnya hanya dimiliki Arga, tapi digunakan dari perangkat lain, perangkat milik Rama. Napas terasa tertahan di dadaku. Jadi firasatku benar. Siang harinya, Rama datang seperti biasa. Senyum hangat, sikap sopan, nada bicara tenang. Apa kabar hari ini, Nyonya? Tanyanya santai. Aku tersenyum balik. Tenang, terlalu tenang. Seolah aku tidak menyimpan bom di balik dadaku. Baik, jawabku lembut. Justru sedang belajar banyak hal. Rama menatapku, sejenak lebih lama dari biasanya. Seolah mencoba membaca sesuatu di balik wajahku. Kau cepat sekali beradaptasi, katanya. Aku mengangguk. Dunia memaksa. Ia tersenyum kecil. Tapi kali ini, senyumnya terasa berbeda. Malam itu, aku memutuskan melakukan sesuatu yang bahkan diriku sendiri tidak pernah bayangkan. Memasang jebakan. Aku membuat dokumen palsu, data transaksi fiktif, informasi sensitif yang tampak sangat penting. Lalu aku menyimpannya di folder yang sengaja kubiarkan setengah terbuka di sistem. Umpan. Jika Rama benar-benar bermain di balik layar, dia tidak akan bisa menahan diri. Dan aku tidak perlu menunggu lama. 2 hari kemudian, alarm sistem berbunyi pelan di layar ponselku. Akses ilegal terdeteksi. Perangkat Rama. Aku menatap layar itu lama. Tidak ada rasa kaget. Tidak ada air mata. Hanya dingin. Malam itu, saat Arga pulang, aku menatapnya berbeda. Bukan lagi sebagai wanita yang diselamatkan, tapi sebagai wanita yang kini memegang potongan kebenaran. Arga, kataku pelan. Ia menoleh. Ada apa? Aku menatap matanya lurus-lurus. Kita punya pengkhianat di dalam. Tatapannya mengeras. Siapa? Aku menarik napas panjang. Rama. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Arga terlihat benar-benar terkejut. Dan aku sadar satu hal penting. Langkah kecilku hari ini akan mengubah arah perang ini sepenuhnya. Karena sekarang, musuh tidak lagi hanya menyerang dari luar. Triman sudah berdiri, tepat di antara kami. Ruangan itu sunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah malam yang seharusnya tenang. Aku dan Arga duduk berdampingan di ruang kerja rahasia. Di layar besar di depan kami, rekaman akses sistem masih terbuka. Nama Rama terpampang jelas di sana, lengkap dengan waktu dan jejak digital yang tak bisa dibantah. Seberapa yakin kau? Tanya Arga pelan, suaranya berat. 100%, jawabku tenang. Dia masuk ke sistem menggunakan perangkatnya sendiri. Dan dia membuka file yang hanya aku dan kamu yang tahu. Arga memejamkan mata sesaat, seolah ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Dia sudah bersamaku sejak aku membangun semuanya dari nol, katanya lirih. Aku mempercayainya lebih dari siapapun. Aku menatapnya. Justru karena itu dia bisa bergerak sebebas ini.
Arga membuka mata. Tatapannya kini dingin, terlalu tenang. Baik, katanya akhirnya. Kalau begitu, kita akhiri sandiwara ini. Keesokan harinya, Arga mengundang Rama ke rumah. Alasannya sederhana. Rapat penting internal. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada pengawal berlebihan. Semua dibuat senormal mungkin. Rama datang seperti biasa. Rapi, sopan, senyum yang sama. Kau memanggilku Tuan? Tanyanya. Duduk, jawab Arga singkat. Aku berdiri di sudut ruangan, memperhatikan wajah Rama dengan seksama. Mencari tanda-tanda rasa bersalah, tapi tidak ada. Ia terlalu pandai menyembunyikan diri. Arga menyalakan layar di depan kami. Rekaman akses sistem muncul. Nama Rama, waktu, jejak digital. Hening. Rama menatap layar itu beberapa detik, lalu kembali menatap Arga. Senyumnya masih ada, tapi kini terlihat berbeda. Kau sudah tahu, katanya tenang. Bukan menyangkal, bukan terkejut. Mengakui, Arga berdiri perlahan. Aura di sekitarnya berubah. Berat, menekan. Sejak kapan? Tanya Arga dingin. Rama tersenyum kecil. Sejak aku sadar bahwa setia padamu tidak akan pernah memberiku apa-apa. Aku mengepalkan tangan. Siapa yang menyuruhmu? Tanyaku tajam. Rama menoleh padaku. Tatapannya penuh sesuatu yang sulit kubaca. Kagum, kesal, atau penyesalan? Kau terlalu cepat belajar, katanya pelan. Itu kesalahanku. Jawab pertanyaanku, desakku. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah tapi jelas. Ayahnya. Dunia seolah berhenti sedetik. Mahendra Wiratama. Nama itu kini terasa semakin nyata, semakin dekat, dan semakin berbahaya. Tapi bukan hanya itu, lanjut Rama. Kau tidak tahu separuh dari permainan yang sedang kalian masuki. Arga menatapnya tajam. Apa maksudmu? Rama tersenyum tipis. Perang ini tidak lagi tentang bisnis, tidak lagi tentang kekuasaan. Ia menatapku lurus-lurus. Ini sudah menjadi urusan pribadi, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasakan ketakutan yang benar-benar berbeda. Bukan takut sebagai korban, tapi takut sebagai target utama. Ucapan Rama terus terngiang di kepalaku. Ini sudah menjadi urusan pribadi. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Pengamanan diperketat 2 kali lipat. Wajah para pengawal tegang. Arga semakin pendiam. Bukan dingin, tapi waspada. Seperti seseorang yang tahu badai besar sedang mendekat. Dan firasat itu terbukti. Hari itu aku harus menghadiri acara amal perusahaan. Arga awalnya melarangku pergi, tapi aku bersikeras. Aku bukan lagi orang yang harus disembunyikan, kataku. Kalau aku terus bersembunyi, mereka justru menang. Arga menatapku lama, ada bangga di sana, tapi juga takut. Aku akan ada di setiap sudut ruangan, katanya akhirnya. Acara berlangsung di ballroom hotel mewah. Lampu kristal berkilauan, musik lembut, senyum-senyum palsu berseliweran. Tapi jantungku tidak pernah tenang, dan kemudian terjadi. Lampu utama tiba-tiba mati. Gelap menyelimuti ruangan. Teriakan terdengar di mana-mana. Dalam kekacauan itu, seseorang menarik lenganku keras. Bukan pengawal. Aku menoleh, panik. Wajah pria itu asing. Tangannya kuat, kasar. Jangan teriak kalau ingin tetap hidup. Bisiknya di telingaku. Dunia seolah berhenti. Tapi sebelum aku sempat berpikir, tangan itu terlepas. Brak! Tubuh pria itu terhempas ke lantai. Arga berdiri di depanku. Wajahnya gelap, amarahnya nyata. Tangannya mengepal. Pengawal langsung mengamankan ruangan. Lampu kembali menyala. Orang-orang terdiam, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Arga menarikku ke dalam pelukannya. Kuat, protektif, seolah ingin memastikan aku benar-benar ada. Kau baik-baik saja, suaranya serak. Aku mengangguk, masih gemetar. Malam itu, setelah semuanya terkendali, kami duduk berdua di kamar. Tidak ada layar, tidak ada strategi, tidak ada perang. Hanya 2 orang yang sama-sama kelelahan. Aku hampir kehilanganmu hari ini, kata Arga pelan. Aku menatapnya, dan ia menghela napas panjang. Seolah akhirnya menyerah pada sesuatu yang terlalu lama ia tahan. Dan aku sadar, semua ini tidak sebanding. Apa maksudmu? Ia menatapku, kali ini tanpa topeng apapun. Kekuasaan, bisnis, balas dendam, semua itu tidak ada artinya kalau ujungnya aku kehilanganmu. Dadaku terasa sesah. Aku sudah terlalu banyak kehilangan dalam hidupku, lanjutnya lirih. Aku tidak akan menambahkan namamu ke dalam daftar itu. Untuk pertama kalinya, Arga Mahendra,
Pria paling berkuasa yang pernah ku kenal, terdengar rapuh, dan di saat itulah aku sadar, aku bukan lagi sekadar umpan, bukan lagi pion, bukan lagi korban. Aku adalah alasan. Alasan mengapa pria seperti Arga bisa runtuh, dan juga alasan mengapa ia tetap berdiri. Malam itu berakhir tanpa teriakan, tanpa kekerasan, tanpa drama berlebihan. Hanya keheningan yang sangat panjang, dan keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Mahendra Wiratama ditangkap beberapa hari kemudian. Bukan hanya karena pengakuannya malam itu, tapi karena data yang selama ini berhasil kami kumpulkan. Penyuapan, manipulasi utang, pengkhianatan dalam dewan direksi. Semua terbuka satu persatu. Media meledak. Dunia bisnis gempar. Nama Arga kembali menjadi sorotan. Tapi untuk pertama kalinya, Arga tidak mengejarnya. Ia justru menghilang. Kami menghilang. Kami pindah ke sebuah kota kecil di tepi laut. Tidak ada penjagaan ketat. Tidak ada jas mahal. Tidak ada rapat. Hanya suara ombak, matahari sore, dan hidup yang terasa. Sunyi dengan cara yang menenangkan. Aku sempat bertanya padanya suatu pagi. Kau menyesal? Tanyaku pelan. Meninggalkan semua itu? Arga menatap laut lama, lalu tersenyum kecil. Tidak, jawabnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar memilih. Aku menatap wajahnya. Pria yang dulu dingin, penuh kontrol, penuh beban, kini duduk santai di sampingku, tanpa topeng. Aku juga tidak menyesal, kataku jujur. Meski awalnya semuanya terpaksa. Ia menoleh, menatapku penuh makna. Tidak ada lagi yang terpaksa sekarang, katanya pelan. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di teras rumah kecil kami. Angin laut mengibaskan rambutku pelan. Di tanganku ada hasil tes kecil itu. 2 garis, aku tersenyum. Bukan karena terkejut, tapi karena damai. Arga menemukanku tak lama kemudian. Kau kenapa tersenyum begitu? Tanyanya curiga. Aku menyerahkan kertas kecil itu padanya. Ia menatapnya. Terdiam. Lama sekali. Lalu perlahan, pria yang dulu ditakuti semua orang itu terlihat kehilangan kata. Sekar, suaranya nyaris bergetar. Aku mengangguk pelan. Ia menarikku ke dalam pelukan. Tidak keras, tidak posesif, hanya hangat, penuh syukur. Disitulah aku sadar sesuatu. Aku dulu masuk ke dalam hidupnya karena utang. Karena terpaksa. Karena keadaan. Tapi aku tinggal karena pilihan. Bukan karena kontrak. Bukan karena rasa takut. Bukan karena terikat. Melainkan karena cinta yang tumbuh perlahan. Di antara 2 orang yang sama-sama pernah hancur. Dan kini akhirnya, malam itu berakhir tanpa teriakan, tanpa kekerasan, tanpa drama berlebihan. Hanya keheningan yang sangat panjang. Dan keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Mahendra Wiratama ditangkap beberapa hari kemudian. Bukan hanya karena pengakuannya malam itu, tapi karena data yang selama ini berhasil kami kumpulkan. Penyuapan, manipulasi utang, pengkhianatan dalam dewan direksi. Semua terbuka satu persatu. Media meledak. Dunia bisnis gempar. Nama Arga kembali menjadi sorotan. Tapi untuk pertama kalinya, Arga tidak mengejarnya. Ia justru menghilang. Kami menghilang. Kami pindah ke sebuah kota kecil di tepi laut. Tidak ada penjagaan ketat. Tidak ada jas mahal. Tidak ada rapat. Hanya suara ombak, matahari sore, dan hidup yang terasa. Sunyi dengan cara yang menenangkan. Aku sempat bertanya padanya suatu pagi. Kau menyesal? Tanyaku pelan. Meninggalkan semua itu? Arga menatap laut lama, lalu tersenyum kecil. Tidak, jawabnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar memilih. Aku menatap wajahnya. Pria yang dulu dingin, penuh kontrol, penuh beban, kini duduk santai di sampingku, tanpa topeng. Aku juga tidak menyesal, kataku jujur. Meski awalnya semuanya terpaksa. Ia menoleh, menatapku penuh makna. Tidak ada lagi yang terpaksa sekarang, katanya pelan. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di teras rumah kecil kami. Angin laut mengibaskan rambutku pelan. Di tanganku ada hasil tes kecil itu. 2 garis, aku tersenyum. Bukan karena terkejut, tapi karena damai. Arga menemukanku tak lama kemudian. Kau kenapa tersenyum begitu? Tanyanya curiga. Aku menyerahkan kertas kecil itu padanya. Ia menatapnya. Terdiam. Lama sekali. Lalu perlahan, pria yang dulu ditakuti semua orang itu terlihat kehilangan kata. Sekar, suaranya nyaris bergetar. Aku mengangguk pelan. Ia menarikku ke dalam pelukan. Tidak keras, tidak posesif, hanya hangat, penuh syukur. Disitulah aku sadar sesuatu. Aku dulu masuk ke dalam hidupnya karena utang. Karena terpaksa. Karena keadaan. Tapi aku tinggal
karena pilihan. Bukan karena kontrak, bukan karena rasa takut, bukan karena terikat, melainkan karena cinta yang tumbuh perlahan di antara dua orang yang sama-sama pernah hancur. Dan kini akhirnya kami tidak lagi saling menyelamatkan. Kami saling memilih. Tamat.